Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dan selamat datang dalam ibadah online Apple of Selatan. Sebelum ibadah online dimulai, mari kita semua sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan fokus yang terbaik untuk Tuhan. Berikut adalah beberapa tips untuk kita mempersiapkan untuk ibadah online. Tips yang pertama, carilah tempat yang nyaman untuk melakukan ibadah online, seperti ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Tapi jangan tempat tidur juga, itu terlalu nyaman. Tips kedua, usahakan untuk tidak melakukan aktivitas yang lain selama ibadah online berlangsung. Tips yang ketiga, ikuti semua kegiatan ibadah online seperti bernyanyi bersama dan juga berdoa. Minggu depan, ibadah akan tetap online. Buku renungan Bill bisa didapatkan online. Apps-nya bisa di-download dari Google Play Store atau PDF-nya bisa di-download dari website abelofministry.org. Semua linknya bisa ditemukan di bawah. Dan jangan lupa berikan persembahan. Persepuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA Gereja Yesus Kristus Tuhan. Untuk persembahan biasa bisa ditransfer ke BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang kita sudah punya GoPay. QR code-nya bisa di-scan di sini. Gampang sekali, tinggal buka aplikasi Gojek kita, lalu klik GoPay, dan langsung di-scan saja. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berbakti dalam kegerakan Spiritual Care Team, SCT. Seperti yang sudah dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 1-15, mari kita teruskan untuk saling berbagi sesama jemaat. Satu sembako adalah 100.000 dan isinya adalah 5 kilo beras bersama dengan pangan pokok lainnya. Untuk yang mau ikutan berbagi, bisa transfer ke rekening BNI Gereja Yesus Kristus Tuhan dengan nominal kelipatan 100.000. Berikut, untuk yang di Kega, mulai dari tanggal 3 Mei, kita akan ada YouTube channel sendiri untuk Kega. Di situ bisa ditemukan materi untuk Kega besar, Kega kecil, dan juga balita. Dan untuk pembina atau orang tua yang mau tahu lebih banyak tentang materi Kega, bisa ditemukan di website kegaselatan.org. Semua linknya akan ada di bawah juga. Dan yang terakhir, walaupun kita physical distancing, kita harus tetap stay connected dan ada dalam komunitas. Subscribe ke YouTube channel ini. Jangan lupa hit the notification bell biar kita dapat notifikasi setiap kali ada upload yang baru. Setiap hari kita ada pesan pastoral message yang sangat membangun dan setiap minggu akan di-upload ibadah online setiap jam 9.30. Kita juga ada Instagram di abelof.dbes. Dan untuk Instagram Youth di unitedgeneration.id. Baiklah, sekian dari pengumuman dan selamat beribadah. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online Abel of the Best hari Minggu 24 Mei 2020. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik dan dalam lindungan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita catat apa message atau pesan dari Tuhan yang secara spesifik bicara buat kita. Jangan lupa, handphone kita juga tolong di silent supaya tidak mengganggu orang di sekitar kita. Akhir kata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Aku
Dialah Allah kemuliaanku. Shalom, Bapak dan Ibu, bros dan sis yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau sharingkan sesuatu tentang resep banana bread. Banana bread resepi. Orang akan tanya, apa sangkut paut banana bread dengan firman Tuhan? Nah, karena hari ini saya mau sampaikan adalah tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, perjalanan hidup kita setiap hari adalah seperti seorang yang mau membuat kue, baker, atau bakery yang mau membuat kue. Kuenya itu ada yang cheesecake, ada yang strawberry cake. Nah, ada yang tanya, kenapa saya banana bread? Karena saya nggak suka manis, jadi saya lebih suka, kue favorite saya, banana bread. Jadi, saya kalau lihat banana bread, wah, ngiler, enak sekali. Nah, sama seperti seorang yang pembuat kue, dia melihat satu kue yang luar biasa bagus, dan setelah itu, dia ingin membuat kuenya. Sama seperti perjalanan hidup kita. Kita menjalani hidup kita di dalam pernikahan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan. Sama seperti seorang melihat kue. Enak sekali. Saya pengen membuat kue itu. Saya mau hasil akhir saya seperti kue itu. Nah, tapi masalahnya adalah ketika kita berjalan, ketika seorang membuat kuenya, kadang-kadang kuenya itu nggak muncul seperti yang kita inginkan. Ketika kita itu lagi udah bikin kuenya capek-capek seharian, besok keluar, bantet. Ada yang kekerasan, ada yang masuk ke oven, keluar, gosong. Kan gitu. Nah, sama seperti perjalanan hidup kita. Kadang-kadang, apa yang kita inginkan di dalam hidup kita, pernikahan yang luar biasa, pernikahan yang bahagia, saling mengasihi dalam hidup kita, hidup yang mau berjalan sesuai firman dan sesuai dengan kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Dan kadang-kadang kita juga dalam bisnis kita, usaha kita, kita punya mimpi yang bagus, mimpi yang indah dan besar. Pelayanan kita juga punya mimpi yang besar menjadi berkat, tapi kadang-kadang bantet. Nah, pertanyaan saya hari ini adalah demikian. Ketika kue cheesecake yang kita mau bikin itu bantet, what do we do? Seringkali ada yang lakukan demikian. Dia blame kuenya. Kue sih. Ya, cheesecake-nya sih, banana bread-nya sih. Nah, kuenya nggak salah kan? Ada yang mulai blame. Blame-nya siapa? Ya, pencipta strawberry cake, pencipta banana cake. Mereka juga nggak salah. Yang salah siapa? Yang harus kita lakukan adalah kembali ke resepinya, kembali ke resepnya. Mungkin di sananya tulisnya itu taruh gula 300 gram, yang kita taruh garam. Nah, jadi salah kan? Jadi sebenarnya yang kita harus lakukan, COVID-19 ini berjalan inilah waktunya kita di sini ketika PSBB ini selesai, ketika COVID ini selesai, yang kita harus lakukan adalah bangkit kembali. Nah, pertanyaannya, bangkit kembali pakai apa? Bangkit kembali, haruslah kita menjadi orang yang balik kepada resepnya Sang Pencipta. Sama seperti kalau saya mau membuat suatu banana cake yang luar biasa, yang seperti Claudia bikin banana cake yang luar biasa enak. Nah, kalau saya mau buat banana cake yang bagus, saya harus balik kepada resepnya. Resep yang sudah diberikan kepada kita, resepnya Tuhan yang berikan kepada kita. Karena Tuhan pencipta kita, Dia tahu yang terbaik dari kita. Makanya kalau hidup kita mau benar, kita harus balik ke resepnya Tuhan. Coba dan coba lagi. Yang kita harus taruh gula, bukan garam. Yang harus kita taruh baking soda, bukan soda tonik. Nah, hal-hal begitu yang kita udah salah, kita balik lagi.
Ini ketika inilah waktunya. Ketika kita bangkit kembali dengan resepnya Tuhan. Nah, kita udah dengar banyak sekali beberapa hari kemarin dan juga tentang kekudusan, hidup yang benar, dan Bro Dal sudah bagikan tentang integritas. Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada bros and sis di sini adalah how to get up, how to rise up strong, how to get back to the recipe that God has given to you. Kita harus balik kepada resepnya Tuhan. Nah, ada dua perbedaan yang mencolok tentang di dunia ini. Kalau kita lihat di dalam itu, di dalam buku pernikahan, ada yang katanya adalah buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang berpengalaman, ditulis oleh counselor. Tapi kita harus perhatikan ada dua jenis buku. Satu adalah opini manusia yang ada di pasar itu, yang bagaimana kita menjadi pelaku usaha yang begini begitu. Itu banyak adalah opini orang. Dalam pernikahan juga itu, buku-buku pernikahan banyak itu adalah opini manusia. Dan kalau untuk menjalankan bagaimana mendidik anak-anak kita, juga ada banyak buku-buku opini manusia. Bedanya itu adalah opini. Tapi ada satu buku yang sudah ditulis, itu adalah kebenarannya itu sendiri. Resep yang paling ulung, resep yang asli, original, yaitu dari Tuhan kita. Karena Allah pencipta kita, makanya dia punya buku resep yang paling original, yang paling otentik, karena dialah yang tahu jalan hidup kita. Dialah pencipta kita. Sama seperti ketika kita itu beli mobil, kalau kita beli mobil Mercy, haruslah kita kembali kepada pabriknya. Spare partnya ori. Nah, spare part yang ori, manual book yang ori, haruslah kita balik kepada pabriknya itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Dengan demikian, kalau kita ikut resepnya dari Allah itu, pasti walaupun kita gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali. Saya pernah lihat Claudia gagal 6-7 kali, tapi never give up. Coba lagi, sampai akhirnya berhasil. Karena kenapa? Kalau balik ke resepnya terus, coba terus, pasti satu hari kita akan dapat anugerahnya untuk kembali kepada kue dan resep, dan kuenya pasti jadinya baik. Hari ini saya mau sampaikan adalah demikian. Apa yang kita harus lakukan? Balik ke firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan itu sendiri. Kadang-kadang banyak yang bertanya itu, Pak, kan saya kalau doa saya nggak bisa itu tahu bahwa ini adalah suara Tuhan atau bukan. Nah, kalau kita suara Tuhan dan sebagainya, itu ada serinya sendiri. Bagaimana kita belajar mengenal suara Tuhan. Tapi hari ini saya mau balik kepada yang paling basic. Paling basic itu adalah Alkitab kita dinamakan firman Allah. Kalau firman Allah equal apa? Sabda Allah. Kalau sabda Allah berarti omongannya Tuhan, betul? Nah, kalau ini adalah omongan Tuhan, suaranya Tuhan, itulah suaranya Tuhan. Tapi dulu tidak ada tape recorder, direkamlah secara tertulis buat setiap kita. Nah, kalau itu sudah ditulis, itu ketika itu bukan tulisan, itu bukan opini orang, tapi itu adalah rekaman suara Tuhan untuk kita. Nah, kalau kita itu tiap hari, kalau kita mau hidup yang benar, kita mau tahu resep Tuhan yang paling benar buat pernikahanmu, buat kita itu bangkit menjadi hidup yang berkemenangan, bisa tinggalkan dosa. Caranya gimana? Kita kembali lagi ke resep. Oke. Hari ini resepnya adalah demikian. Cara kita itu untuk bangkit kembali, balik kepada suaranya Tuhan, adalah kita lakukan 4M.
Ya, memang kalau di dalam COVID ini, dalam zaman susah 4M langsung ingat itu duit 4M ada di dalam rekening. Tapi itu bukan uang 4M, tapi ini adalah 4 langkah kita itu hidup untuk balik ke jalan-jalannya Tuhan. Balik bangkit kembali sesuai rencananya Tuhan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah kita harus membaca firman Tuhan. Mari kita buka di Ulangan 6 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, hal yang pertama kita dengar adalah ini semuanya ini adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Nah, foundationnya haruslah love. Jadi ini harus ketika kita lakukan, nggak bisa menggurut tuh. Siapa tuh ini paham nih, apalagi 4M. No. Dasar engkau lakukan ini adalah karena engkau mengasihi Tuhan. Makanya di dalam firman-Nya dikatakan yang nomor 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi ketika 4M ini, M pertama membaca firman, itu tiap hari kita harus membaca firman. Dan itu harus engkau baca. Karena kenapa? Bukan karena saya yang suruh. Bukan karena Abelove programnya. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Karena engkau mau mendengar suara Tuhan sendiri. Sama seperti kita itu. Kita harus itu menggali firman Tuhan sendiri. Bagus kita itu selalu mendapat WA firman. Kita baca firman-firman Tuhan yang dari orang lain dan firman Tuhan yang dari siapa yang sharing atau pastoral message yang ada di Abelove di Best YouTube-nya. Itu semua bagus sekali. Lebih bagus daripada engkau nggak baca apa-apa, cuma baca sosmed. Tapi hari ini ketika engkau baca tulisan orang udah bagus, tapi juga itu kita harus tetap balik kitanya sendiri. Juga harus dengar langsung dari Tuhan. Sama seperti suami istri. Kalau istri saya mau memberitahu saya sesuatu, setiap kali mau beritahu saya lewat pembantu. Lewat pembantu saya lagi. Besok lagi mau beritahu saya itu sesuatu, I love you atau happy birthday, tapi lewat sopirku. Enak nggak? Kita juga mau dengar langsung. Hubungan kita adalah langsung dengan istri kita. Saya mau istri saya langsung memberitahukan kepada saya. Saya juga mau memberitahukan, menumpahkan isi hati saya kepada istri saya langsung. Enggak lewat orang lain. Nah, renungan semua yang orang kirim bagus sekali. Tapi lebih penting lagi, kita juga harus bisa dengar langsung dari Tuhan. Dengarnya bagaimana? Dengar suara Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan itu sendiri buat kita. Jadi langkah pertama membaca. Dulu waktu saya pertama kali bertobat, saya nggak tahu itu apa itu Matius, Yakobus. Karena saya nggak pernah itu belajar Alkitab, nggak pernah ke gereja. Jadi ketika saya lahir baru, saya diberitahu oleh Pak Acang dan Pak Agus waktu itu sebagai gembala kami, diberitahu bahwa kita harus baca, tapi saya nggak tahu mulai bacanya dari mana. Jadi kalau saya lagi mumet,
Saya diajarkan saya harus gali firman sendiri. Saya tinggal itu. Nah, itu adalah pengalaman saya. Tapi kalau kita harus teratur. Waktu itu saya hanya itu, Tuhan, Engkau pasti akan bicara sesuatu buat saya. Saya buka aja firman Tuhan, saya tunjuk, itu di situ. Tapi memang Tuhan secara ajaib selalu ngomongnya spesifik ini buat saya. Melalui apa? Melalui Alkitab. Karena Alkitab itu firman Allah. Dan firman Allah itu walaupun kelihatannya mati, benda mati, tapi dia hidup. Hidup secara apa? Secara spirit. Kadang-kadang ayat itu bicaranya, itu perikopnya bicaranya apa? Tapi ada 1-2 kata itu langsung seperti pedang. Set! Pierce through my heart. Dan itu tiba-tiba saya terbuka, wahyuan terbuka, hikmat terbuka melalui 1-2 kata aja. Jadi firman itu hidup. Jadi kalau kita ada pergumulan hidup, jika kita ada sesuatu yang kita mau cari, solusi yang kita mau cari, saya anjurkan setiap hari kita baca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak baca, bagaimana kita bisa tahu apa inginnya Tuhan? Jadi yang nomor 1, membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, ada di ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, kenapa dahi? Dahi itu bicara itu ketika kita itu baca firman Tuhan. Setelah kita baca, kita harus menggunakan sini nih. Untuk menanyakan kepada diri kita, direnungkan. M yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Direnungkan terus. Cara merenungkannya itu gimana? Cara merenungkannya adalah gini. Kita itu tanya kepada Tuhan, God, what are you going to say to me? Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepadaku? Ayat ini aplikasi kepadaku apa? Jadi kita harus tanya berulang-ulang. Seperti Tuhan sudah memberitahukan kepada kita sesuatu, jadi kita renungkan. Sama seperti mimpi. Mimpinya Firaun adalah 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Dan kalau bayangkan kalau Firaun tidak menghiraukan, ignore, who cares, dream gitu kan, nggak ada terjadi sesuatu. Sama dengan firman Tuhan, kalau kita cuma baca sambil lewat lalu, Daud menang loh, cuma itu doang. Dan kita itu berarti kita tidak mendapat sesuatu untuk diri kita. Ignorance is a big sin. Kalau kita itu tidak menghiraukan, cuma baca sambil lalu, yang rugi siapa? Yang rugi tidak pernah orang lain. Yang rugi kita. Kalau kita itu anggap semuanya sambil lalu, jadi kita itu, apalagi kalau ada orang kirim firman Tuhan, kita cuma yang penting kelihatan kita sudah baca. Amin, thanks. Amin, thanks. Baca aja belum. Amin, thanks. Nah, hal begitu memang kelihatannya hebat, but you lose. Kalau kita ignore, yang rugi kita. Jadi merenungkan firman Tuhan itu penting. Jadi sama dengan kita itu, kalau ada orang kirim firman Tuhan, kita renungkan. Kalau kita membaca firman Tuhan itu juga tiap hari kita renungkan. Kita harus tanya, God, what do you want to say to me? God, what should I do? What does this mean for my life? Dan ketika kita menanyakan itu, kita itu tiba-tiba dalam roh, tiba-tiba dinamakannya itu toing. Berarti tiba-tiba kita ngeh. Tiba-tiba kita mendapat pewahyuan. Tiba-tiba hikmat itu terjadi. Tiba-tiba aja. Sepertinya laut terbelah. Karena kenapa? Karena kita merenungkan. Dan ketika kita merenungkan, roh kita itu
dan Roh Kudus communicate. Sheng, terjadi connection successful. Itu yang harus kita dapat. Nah, saya mau sampaikan ignorance. Nah, kalau kita itu kemarin mobil saya itu di kap mobilnya itu ada lampunya mensinyalir titik seperti kap mobil saya nggak tertutup. Dan itu agak annoying karena kalau alarm itu titik kalau kita ignore lama-lama dia agak kesel. Ini itu mengganggu sekali. Nah, saya nanyakan kepada sopir saya, Basuki, yang sudah bersama saya lebih dari 30 tahun. Dan dia katakan, wah Pak, kayaknya ini harus diganti sensornya. Nah, karena dia udah tutup, tapi bunyi terus. Memang masih rapat, tapi bunyi terus. Dan opininya Basuki adalah bahwa sensornya rusak karena sensornya udah tutup tapi sensornya tetap katakan terbuka. Dan ketika dia telepon mau dibeli lagi itu sensornya katanya PSBB. Jadi semua gudangnya tutup dan harus tunggu lebih dari 1 bulan. Tunggu PSBB selesai baru dapat dikirim, baru dapat dipasang. Saya udah berpikir PSBB, jadi ini saya harus menanggung bunyi titi ini terus-menerus. Nah, akhirnya saya itu mulailah bicara-bicara, ngobrol-ngobrol sama Bro Ali. Bro Ali punya bengkel BMW. Dan ketika saya kirim mobilnya ke sana, langsung mekaniknya lihat, tidak sampai 5 menit, mobil itu sudah balik dan sopir saya, Basuki, katakan, Pak, udah done. Saya berpikir kok bisa done-nya cepat sekali. Ternyata tahu nggak kenapa? Ketemu mekaniknya cuma cek. Kabelnya longgar, dikencangin, dicolokin, udah selesai. Saya mau tanya, bedanya di mana? Bedanya adalah di sini. Jika kita sendiri dan kita tidak pernah baca buku manual, jadi mobil dan mesinnya semuanya yang ada dari satu mobil itu yang hanya kita tahu apa itu. Bisa starter, bisa jalan, udah selesai. Jadi fungsi dari manual book itu seluruhnya harusnya banyak sekali informasi dan kita nggak pernah baca dan kita tidak pernah tahu. Sehingga sama seperti berkat Tuhan yang diberikan di dalam kandungan seluruh Alkitab, yang kita tahu hanya keselamatan. Ada nenek, kita nggak tahu. Dan kita akan menjadi orang yang serba tidak tahu. Serba repot. Serba perlu doa. Tuhan, bantu saya. Tuhan, gimana? Tapi sebenarnya, kalau kita baca manual book dengan benar, seperti mekaniknya, dia sudah tahu benar apa yang harus dilakukan. Dia langsung ambil tang, cetrek. Tidak sampai 5 menit. Nggak perlu tunggu 1,5 bulan. Dan makanya kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang hidup kita kuenya belum jadi itu, kita sering itu ngoceh. Tapi padahal bukan salah Tuhan, bukan salah situasi. Adalah karena buku ini, sabda Tuhan ini, secret ini begitu banyak sekali mengandung berkat, banyak mengandung janji, banyak mengandung solusi. Tapi karena kita tidak menggali, akhirnya kita berpikir, waduh, saya perlu tunggu 1,5 bulan baru jadi. Padahal 5 menit. Makanya hari ini saya anjurkan kita balik lagi membaca firman Tuhan. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Bukan karena supaya abelofnya ngejreng, bukan supaya dibesnya ngejreng, tapi supaya hidupmu ada di dalam realnya Tuhan, sehingga seluruh janji Allah, seluruh kekuatan Allah, seluruh tuntunan Allah untuk hidup kita ke jalan yang lebih benar,
ke jalan yang lebih luar biasa, ke jalan yang serupa dengan Kristus itu terjadi di dalam hidupmu. Sekarang, hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah M ketiga. M1 membaca, M2 adalah merenungkan, M ketiga adalah melakukan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya firman Tuhan itu kalau kita sudah baca, udah dapat twang, tapi kita tidak lakukan, ignore, kembali lagi ignore. Oh good, firman Tuhan good. Wih, luar biasa janji Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, then you lose out. No one else. Karena mukjizat itu tidak bisa terjadi hanya dengan yay. Mukjizat itu terjadi ketika kita melangkah dari iman kepada iman. Melangkah itu tindakan. You have to step. You have to walk. You have to make the move. If you don't make the move, nothing moves. I repeat, if you don't make the moves, nothing moves. Jadi kalau kita itu ingin sesuatu terjadi, harus kita melangkah. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Saya mau beritahu itu adalah demikian. Sama seperti tadi. Kalau kita itu tahu apa yang harus kita lakukan. Contoh, saya kembali lagi ke mobil. Mobil kalau kita sudah tahu, nah yang paling simple adalah kalau itu meternya udah empty, udah nyala lampu, kita lakukan apa? Ke pompa bensin, isi bensin. Kita udah tahu. Kita udah baca. Udah merenungkan. Udah tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi ngeyel. Ignorance. Ada Tuhan. Udah empty. Ada Tuhan. Mogok. Habis bensin. Who to blame? Inilah dinamakan ignorance. Seringkali kita itu sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang benar, kita udah tahu. Ya, ketika kita berhubungan bersama dengan suami istri, kita udah tahu apa yang kita harus lakukan. You have to forgive. Istri kita kalau ada yang salah, kita harus forgive. Kalau anak kita ada sesuatu, kita harus forgive. Kalau kita lakukan salah, kita tuntut forgiveness. Nah, itu kadang-kadang. Biasanya begitu. Tapi kalau orang lain, dia nggak mau forgive. Hidup dalam firman itu, it's not about siapa yang menang. Di dalam rumah tangga ini, seringkali argumentasi itu terjadi karena kita merasa kita yang benar, harus dong dia yang minta maaf. Nah, itu tuntutan kita. Akhirnya karena kita tuntut, kita nggak puas. Ketika kita nggak puas, kita argue. Kalau kita argue, orangnya nggak mau dengar, kita marah. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Jadi yang kalah siapa? Semua kalah. Pulang dari pertengkaran, pasti A dan B semuanya merasa rugi, merasa bete. Bukan hanya A dan B, mama papa, tapi anak-anak, orang sekeliling pun merasa nggak ada damai sejahtera. Everyone lose out. Tapi kalau kita itu melakukan firman adalah demikian. Kalau kita itu tahu bahwa kita harus forgive. Baik kita benar atau kita salah, tapi kita itu forgive dulu. Berdamai dulu. Hidup penuh kasih dulu. Karena kenapa? Kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Penghakiman hanya ada di dalam Tuhan. Seringkali kita nggak happy juga karena kita sering menghakimi orang. Memakai asumsi kita. Jadi mulai sekarang, ketika kita balik, kita mau bangkit kembali. Dalam bisnis juga itu. Kalau kita ada yang salah, sekarang waktunya perbaiki. Susun strategi bagaimana kita memperbaikinya. Baik di dalam integritas, maupun strategi bisnis khusus. Dalam pekerjaan juga sama.
Di dalam hubungan kita dengan partner juga sama. Jika ada sesuatu yang masih gesek, mulai hari ini renungkan kembali ketika PSBB selesai, perbaiki hubungannya itu. Jangan cari siapa yang benar, siapa yang salah dulu. Yang benar pasti adalah kata firman Tuhan, berdamai. Tapi bukan damai dengan dosa. Dosa harus kita pinggirkan. Dosa kalau kita sekarang ini, tadinya kita banyak dosa. Kadang-kadang dosa itu enak dilakukan sesaat. Sesaat itu yang happy. Tapi yang rugi siapa? Kita lagi. Jadi yang ketiga, ketika kita melakukan firman Tuhan, mukjizat itu terjadi. Karena tindakan itu, seperti Musa memukul tongkatnya ke laut. Laut itu terbelah. Itulah tindakan. You must take a step. Ketika pertama kita baca, kedua kita merenungkan, dapat sesuatu. Ketiga, kita itu melakukan firman Tuhan. Yang keempat adalah membagikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Di Ulangan 6 ayat ke-9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dan ayat yang Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, intinya yang keempat adalah gini. M yang keempat adalah membagikannya. Intinya di sini. Ketika kita sudah diberkati, saya yakin ketika kita melakukan firman Tuhan, ada mukjizat terjadi. Ketika ada sesuatu yang besar terjadi, haruslah kita itu juga itu dikatakan apa? Tuliskan di gerbang pintumu, tuliskannya itu di tiang pintumu, supaya apa? Supaya orang tahu, wow, hidupnyamu, hidupnyaku, hidupnya kita semua yang sesuai rencana Tuhan, ada berkat Allah menyertai. Sama seperti Great Sea, ketika Laut Merah itu terbelah, dituliskannya, diumumkan kepada orang, sampai orang tahu, wow, Allahnya Israel luar biasa. Jadi kita harus menjadikan ini sebagai sharing, supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena itu bukan perbuatan Musa. Ini bukan perbuatan Joseph Hong. Ini bukan perbuatan dari Jeff Hammond. Ini bukan perbuatan dari Darmadi Sutanto. Tapi ini adalah Allah kita yang dimuliakan. Bukan di best, bukan above. But God is glorified. Jadi melalui hidup kita, inilah dikatakan hidup kita menjadi saluran berkat, sehingga dan juga testimoni, kesaksian bagi orang lain. Jadi hari ini 4M ini ketika kita lakukannya, dan kita juga jangan lupa ajarkan itu kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tahu bahwa wow, my dad is a dad that glorify God. My dad is a man of God. Saya yakin ketika setiap kita melakukan firman Tuhan ini, pasti di best akan penuh dengan kesaksian demi kesaksian bagaimana Allah menyertai kita semua. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. English version, when the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Jadi ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan kembali, janji Tuhan, jangankan orang sekeliling kita, musuh pun Tuhan akan membuat mereka make peace, berdamai dengan kita. Tapi
jalan kita haruslah jalannya Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita itu satu dalam doa. Nah, saya mau ajak juga itu. Buat Anda yang menonton ini, mungkin selama ini Anda udah jauh dari Tuhan. Mungkin juga Anda belum mengenal siapa itu Tuhan. Hari ini saya mau beritahu, resepnya Tuhan buat kita bukan hanya buat orang Kristen, but His recipe is for everyone. Sama seperti udah di-post di YouTube. Semua orang bisa mengikut resepnya. Tidak ada hak paten. Nah, hari ini jika engkau adalah orangnya, dan engkau hari ini mau komit untuk Tuhan, mau memberi diri kembali buat Tuhan, mau bangkit lagi, sama seperti Kate, bisa aja gagal. Tapi hari ini engkau katakan engkau mau bangkit, ambil resep ini. Saya mau doa untukmu. Taruh tangan kananmu di atas dadamu. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan hari ini engkau memberi pewahyuan kepada kami lagi. Engkau adalah Allah yang dahsyat, yang memberikan firman-Mu yang hidup sebagai resep dari hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami sebagai orang-orang yang berdosa, kami sebagai orang yang pernah jauh dari Engkau, kami adalah orang yang sekarang ini mau lebih lagi. Mungkin ada saudara-saudara yang sudah baik tapi mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu mendoakan setiap kami Tuhan, bahwa hari ini kami mau dari mulut kami mengaku dan dari hati kami juga percaya bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini ketika kami memberikan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami jalankan hidup kami sesuai resep-Mu kembali, dan kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi hidup yang sesuai rencana-Mu. Dan kami mau diubahkan supaya kami menjadi lebih lagi serupa Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit. Bangkit bersama dengan Tuhan. Dan ketika engkau bangkit, bangkitnya dengan resepnya Tuhan. Dan saya yakin kuemu, cheesecake-mu, strawberry cake-mu, dan banana cake-nya saya akan menjadi banana cake yang sukses, pas, enak, dan yummy sekali. God bless you. Salam 4M. Wow, thank you Kak Hong buat message yang sangat powerful. Saya pribadi merasa terberkati dan saya percaya message yang sama juga bisa memberkati hidup Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya mau ingatkan untuk rekening persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer di rekening berikut ini. Atau juga bagi yang prefer transfer melalui GoPay bisa scan QR code berikut ini. Dan jangan lupa buktinya tolong di screenshot, di foto, dikirim ke WhatsApp berikut ini untuk keperluan catatan administrasi. Dan saya juga nggak lupa mengingatkan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang membutuhkan bantuan terutama di masa sukar ini, tolong jangan sungkan untuk bisa kontak setiap PKS ataupun sekretariat gereja kita, karena kita mau menjadi saudara seiman yang saling tolong-menolong di masa sukar ini. Dan buat kalian yang aktif di YouTube, tolong jangan lupa follow akun YouTube kita di Abalove the Best, karena di situ banyak sekali pastoral message hampir setiap minggu selalu ada. Dan per hari ini saya cek followersnya sudah lebih dari 700, jadi make sure kalian jangan ketinggalan. Buat kalian yang aktif di Instagram, jangan lupa juga follow di abalove.thebest dan juga di @unitedgeneration.id. Baik, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.